Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita yang terakhir membahas masalah babul ghusl, masuk ke bab tentang mandi. Dan mandi ini ada beberapa pengertian, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, juga ada mandi mubah, dan seterusnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas tentang mandi wajib. Ya. Dikatakan mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi, sittatun, ada 6. Wahya qisman, ada 2 kelompok. Ma yakhtassu bin nisa thalathan wa ma yashtariku fir rijal wan nisa thalathan. Yang khusus bagi perempuan ada 3, yaitu haid wan nifas wal wiladah, yang pembahasannya nanti akan kita bahas. Kemudian ma yashtariku fihi rijal wan nisa thalatha, dan yang ada pada laki dan perempuan itu ada 3 juga, yaitu al-jima' wa khurujul mani wal maut, keluarnya mani dan mati. Dan ini syarahnya sekarang. Dikatakan syarhu mujibatul ghusli, syarahnya yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilaj ai idkhalu, masuknya al hasyafah ra'sud dzakar, kepala zakar, tusammal kamrah, wa dhabitul farji kullu ma yusamma farjan, sawa'un nakana kubulan am duburan, an duburan min adamiyin aw ghairihi hayyin aw mayyitin. Jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri, maka wajib mandi besar atau wajib untuk mandi janabah. Intinya itu. Seperti dikatakan di dalam, walaupun hayyan aw mayyitan, dalam keadaan hidup ataupun mati, itu tetap wajib hukumnya untuk mandi. Dan hadas besar berarti orang tersebut. Adamin au ghairihi, manusia atau yang lain, misalkan jin, punya istri jin mungkin ya. Mungkin punya istri jin gitu, melakukan hubungan suami istri dengan jin istrinya ini tadi, ya tetap aja wajib mandi kalau ada. Kemudian seperti dikatakan di dalam Zubat, mujibuhul mani hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau mayyitan bila i'adah wal haidu wan nifasu wal wiladah. Ya, yang diwajibkan adalah mani ketika keluar, wal mautu, dan mati. Mati ini wajib mandi, tapi yang wajib bagi yang hidup dan hukumnya fardu kifayah untuk memandikan. Wal kamrah haitsu tulaju, dan tadi melakukan hubungan suami istri, farjan walau mayyitan, walaupun mayyit. Misalkan istrinya sudah meninggal, terus melakukan hubungan juga, tetap itu hadas besar. Bila i'adah, tapi si mayyitnya tidak wajib untuk diulang mandinya, mandi jenazah. Wal haidu wan nifas wal wiladah, dan haid, nifas, dan juga wiladah. Ini khusus perempuan. Penjelasannya nanti ada pembahasan sendiri. Jadi yang pertama yang mewajibkan mandi adalah berhubungan suami istri. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Fal maniun la yujibul ghusla illa idza baraza ay kharaja. Falau bagiyal maniu fi qasabihi adz-dzakar fala yajibul ghusla. Keluarnya mani yang dimaksud adalah tidak wajib mandi bagi orang yang keluar mani kecuali maninya keluar. Maksudnya gimana? Ai kharaja walau bagiyal mani fi qasabihi dzakar fala yajibul ghusl. Kalau maninya itu keluar dari zakarnya, maka wajib mandi. Tapi kalau dia keluar tapi tidak sampai keluar dari zakarnya, mungkin ditahan atau gimana, maka tidak wajib mandi dan tidak junub ini orang. Ya. Jadi maksudnya kan ada orang yang mungkin keluar mani tapi tanpa keluar maninya. Itu sesuatu yang jarang terjadi memang. Nah, kalau
kalau itu tidak wajib mandi, tapi yang mewajibkan mandi itu sebetulnya adalah keluarnya mani, keluar betulan, keluar dari zakarnya. Bukan perasaan keluar, atau bukan keluar tapi masih di dalam zakarnya, tidak sampai keluar, itu tidak wajib mandi. Tapi begitu keluar maka wajib mandi. Kemudian dhabitul mani alladhi yujibul ghusl athnan, dan pengertian mani yang wajib mandi atau menjadikan orang ini janabah ada dua macam. Yang pertama ayyakuna maniya sakhsi nafsihi. Yang pertama maninya sendiri. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniyu ghairihi walakin yanqudul wudu. Tidak wajib mandi kalau yang keluar itu mani yang lain, misalkan mani suami. Ya, bagi istri. Kemudian setelah istri selesai mandi keluar lagi, maka tidak wajib mandi kembali sang istri tersebut kalau yang keluar adalah maninya suami. Walakin yang kudul wudu, akan tetapi membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya sang istri tadi. Kalau dia sudah mandi wajib. Melakukan hubungan suami istri. Kemudian suami inzal atau keluar mani. Kemudian setelah itu istri mandi. Nah, ketika istri mandi, keluar lagi lah mani tersebut. Setelah selesai mandi, tapi maninya suami bukan maninya istri. Maka tidaklah sang istri tadi dengan keluar mani tersebut berhadas besar. Kenapa? Karena itu bukan maninya sendiri. Yang wajib mandi adalah kalau keluar maninya sendiri. Kemudian yang kedua, ayyakunal khariju minhu awal marrah. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu thumma kharaja minhu marratan thaniyah. Walakin yang kudul wudu. Tapi ini pembahasan yang kedua ini ya sepertinya kayak agak mustahil ya. Apa? Ayyakunal kharij minhu awal marrah. Keluarnya itu pertama kali, dalam arti keluar. Sudah keluar mani. Fala yajib, dan tidak wajib ghuslu, mandi wajib, mandi besar. Kalau adkhalahu, masukkan lagi. Ya kan sesuatu yang jarang. Atau mungkin tidak terjadi seperti itu. Idza kharaja minhu marratan thaniyah walakin yang kudul wudu. Jadi dimasukkan lagi ke zakarnya mani itu tadi, kemudian keluar yang kedua. Ini tidak membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi yang kedua ini, tapi batal wudunya. Kenapa? Karena maninya sudah keluar. Jadi maninya sudah keluar, dan itu sesuatu yang mungkin tidak ada kayak gitu ya, mungkin tidak ada seperti itu. Kemudian al-farqu bainal mani wal madhi wal wadi. Nah, ini penting ini. Karena cairan yang keluar dari zakar itu macam-macam. Semuanya najis, cairan ya, cairan basah. Itu yang keluar dari zakar semuanya najis kecuali mani. Lah, macam-macamnya cairan itu banyak yang keluar. Ada kencing, bol, itu biasa, umum sudah. Ada penyakit mungkin naudzubillah nanah atau darah atau apalah yang lain. Tapi ada juga cairan-cairan yang lain yang umum keluar. Ada 3. Yaitu mani, kemudian madhi, kemudian wadhi. Nah, pengertiannya apa saja? Yang pertama mani. Mani itu ma'un abyad. Cairan yang putih. Yatadaffaku hala khurujihi. Keluarnya itu terputus-putus. Wa yakhruju bi syahwat, dan keluarnya itu dengan syahwat. Wa ya'qubu khurujahu futurun, dan menyebabkan keluarnya tersebut menjadi orang tersebut lelah atau capek atau kesel gitu. Nah, itu mani. Ada lagi namanya madhi. Kalau madhi ma'un abyad, cairan bening putih, rogikun, putih bening, rogik. Lazijun, lazij ini lengket. Ya. Yakhruju inda thawrani syahwah bila syahwatin kamilah. Keluarnya ketika orang tersebut menahan syahwat atau lagi dalam puncak syahwat, tapi bukan seperti mani, bukan seperti keluarnya mani, tapi menahan syahwat atau sangat-sangat syahwat. Ya, mungkin sama istrinya sangat syahwat, kemudian keluarlah cairan dan ini najis. Keluarlah cairan lengket dan bening. Ini namanya madhi dan itu najis. Beda dengan mani tadi yang suci. Kemudian ada wadhi. Wadhi ini ma'un abyad, cairan putih, thakhinun, kadir, keruh. Warnanya keruh, tidak bening seperti madhi.
yakhruju ba'dal baul, keluarnya biasanya setelah kencing. Ada keluar lagi tapi bukan kencing. Tapi najis juga sama. Au inda hamli syai'in thaqil, atau ketika membawa barang-barang yang berat. Ketika ngangkat barang yang berat, tahu-tahu keluar cairan tanpa sengaja. Ini namanya wadhi tadi ya. Ini namanya wadhi. Ngangkat barang, ngangkat apa gitu. Ngangkat kulkas mungkin atau ngangkat apa, terus keluar cairan. Nah, itu namanya wadhi dan hukumnya najis. Dikatakan al-hukum inda khuruji ahadima al-mani yujibul ghusl. Wala yanqudul wudu wa huwa tahir. Kalau keluar mani maka mewajibkan mandi. Itu mutlak. Wala yanqudul wudu, dan wudunya enggak batal. Tapi kalau wudu enggak batal, ya percuma sih sebetulnya. Percuma apa? Ya tetap wajib mandi kan. Wudunya enggak batal, tapi wajib mandi. Ya kan? Wudunya enggak batal tapi wajib mandi. Kemudian wahwa tahirun, dan hukum air mani ini suci, tidak najis. Jadi kalau terkena di sarung atau apa, boleh dipakai sholat. Ini kita bahas bolehnya ya, bukan ya kemproh kan kalau enggak dicuci. Bukan masalah kebersihannya. Kalau kebersihan kan ya harus kebersihan, tapi kita bahas masalah najisnya. Kemudian kalau madhi sama wadi, hukmuhuma kalbol, hukumnya seperti air kencing. Fayang kudanil wudu, membatalkan wudu madhi dan wadhi. Wahwa najisani, dan najis hukumnya sama kayak kencing. Nah, kemudian sekarang masalah tandanya. Tanda mani yang wajib mandi. Idza wujidat ihda hadil alamat, kalau terdapat salah satu tanda-tanda ini, maka wajib mandi. Wala yustaratu kulluha. Ya, tidak harus semua syaratnya, tapi salah satu dari syarat ini maka dihukumi itu adalah mani dan wajib mandi. Apa? Gambaran atau ciri-ciri mani ini yang mewajibkan mandi. Wal mar'atu mithlu rajuli fi dzalika. Sama, perempuan juga sama ciri-ciri maninya yang mewajibkan mandi, atau salah satu dari 3 ciri yang mewajibkan mandi ketika terdapat ciri-ciri tersebut pada cairan yang keluar. Ya. Yang pertama at-taladzud bi khurujihi, merasakan nikmat ketika keluar, ay yakhruju bi syahwat, keluarnya dengan syahwat. Itu yang pertama. Atau at-tadaffuku ay yakhruju ala dufaat, terputus-putus keluarnya, tidak sekaligus seperti kencing, tapi terputus-putus. Atau juga yang ketiga, raihatu idza kana rutban ka raihatil ajin. Baunya kalau basah, masih dalam keadaan basah, seperti baunya mayang kurma. Mayang kurma itu kayak ada bunga kurma atau sesuatu di kurma ya, pohon kurma. Ya, baunya seperti itu. Wa idza kana jafan, kalau kering, ka raihati bayadil bait au tala', seperti baunya putih telur yang mentah, putih telur mentah. Itu kalau dalam keadaan kering. Maka salah satu dari 3 syarat ini atau 3 tanda ini, kalau ada salah satunya, gak harus 3-tiganya, salah satunya maka wajiblah mandi orang tersebut, karena itu berarti mani. Karena bisa jadi keluarnya baunya beda, atau bisa jadi tidak tadafuk keluarnya, atau bisa jadi keluarnya tidak dengan syahwat. Ya. Falaisa min alamatil mani kaunu abyadan, dan bukan tanda dari mani itu harus putih, enggak, belum tentu. Ada juga yang bening. Au ya'qubu khurujahu futur, atau mengakibatkan lelah setelah keluarnya, itu juga belum tentu. Ya, bukan termasuk tandanya, tapi umumnya, tapi bukan merupakan tanda. Walakin hadza ala sabilil ghalib, akan tetapi ini yang umumnya seperti itu, umumnya, tapi bukan merupakan alamat atau tanda yang mengakibatkan orang tersebut berhadas besar, tidak. Nah, tapi 3 tanda tadi, yaitu salah satunya merasakan syahwat ketika keluar,
atau ya bukan dan, keluarnya itu terputus-putus, tadafuk. Atau yang ketiga adalah baunya kalau basah seperti mayangnya kurma, atau kalau kering seperti putihnya telur baunya. Salah satu di antara tiga alamat atau tanda ini. Kama gala fi sahibi zubat, di dalam zubat dikatakan wa yu'raful maniyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'i au ajin. Kemudian ada masalah. Idza syakka hal kharij maniyun au madhiyun famal hukum? Kalau ragu orang. Ini saya keluar mani apa keluar madhi? Ya bingung. Karena madhi juga akan keluarnya ketika syahwat juga. Tapi bingung, ini mani apa madhi? Mungkin dari tidur, ketika tidur. Tahu-tahu ada cairan. Dan dia bingung, tidak bisa membedakan cairan ini apa. Maka ya takhayyar, milihlah dia. Milihnya bagaimana? Milihnya fa in syaa ja'alahu maniyan. Kalau dia memilih ini mani, fayajibu alaihil ghuslu. Maka wajib dia mandi. Wa in syaa ja'alahu madhiyan, kalau dia menganggap atau memilih ini adalah madhi, maka fayanqudul wudhu'uhu, maka wudunya batal. Wa yajibu ghuslu ma asabahu minhu, dan wajib dicuci apa yang terkena. Kalau mani tadi. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur tahu-tahu lihat di sarung kita, loh kok ada cairan-cairan apa nih, mani apa madhi, kita tidak tahu. Maka kita milih, kita cium baunya tidak ada tandanya. Ya, walhasil tidak ada tanda-tanda ini mani atau madhi, bingung. Maka kita milih salah satu di antara dua ini, mau mani atau madhi. Kalau kita milih ini mani, maka kita wajib mandi. Dan ini suci, tidak najis. Tapi kalau kita milih itu madhi, maka ini najis dan kita tidak wajib mandi. Ya, tapi wajib wudu aja. Tapi yang afdal, wal afdalu an yajma'a bainahuma fa yaghtasilu wa yaghsilu ma asabahu minhu. Kalau yang afdal ya dua-duanya. Kita pilih dua-duanya. Maksudnya ya kita anggap itu mani dan madhi. Dalam arti, ya kita mandi wajib, plus kita cuci itu dianggap najis. Ya, itu dicuci dianggap najis. Kama qala sahibus safati zubat, wa man yashukka hal maniyun tahara au huwa madhiyun baina daini khuyyira. Ini yang tadi kita bahas. Kemudian yang selanjutnya yang mewajibkan mandi yang ketiga 4, 5, 6 itu yang ketiga haid. Wajib alaihal ghuslu ba'da inqita'id damil haid, dan ini pembahasannya nanti bab haid. Wajib mandi bagi orang yang sudah berhenti haidnya, maka wajib dia mandi. Wajibnya kapan? Ketika mau sholat, masuk waktu sholat, ya, atau ketika suami menghendaki melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat an-nifas. Fayajibu alaihal ghuslu ba'da inqita'id damil nifas, sama ketika selesai nifas, ya, berhenti nifas. Kemudian wilada, fayajibu alaihi ghuslu walau waladat mudghatan au alaqatan. Orang yang melahirkan itu juga wajib mandi walaupun keguguran. Ya, walaupun keguguran, bentuknya bentuk mungkin segumpal daging atau bentuk darah, tapi dokter mengatakan bahwa ini adalah anak. Dalam arti keguguran dia. Masih belum berbentuk gitu ya. Itu wajib mandi wiladah kalau dia tidak nifas. Kalau dia nifas, maka nunggu selesai nifasnya aja sekalian. Jadi selesai nifasnya selesai, baru dia nanti mandi akhir. Bukan orang baru melahirkan terus langsung mandi, bukan. Kalau orang begitu melahirkan terus langsung mandi, ya kesian juga kan. Kemudian yang terakhir, al-maut. Wa sayati tafsiluhu fi babil ghuslil mayyit. Dan yang terakhir adalah kematian, yang nanti akan kita bahas bab sendiri masalah ini. Ya, jadi bab haid, nifas, dan wiladah ada babnya sendiri nanti. Dan kemudian al-mayyit atau memandikan mayit itu juga ada pembahasan sendiri di babnya. Dan kita sudah menyelesaikan bagian kedua dari mandi. Dan insya Allah yang akan datang bagian ketiga, yaitu furudul ghusli atau kewajiban mandi. Ya, apa saja fardu-fardunya mandi atau fardunya mandi. Muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi faqana fid din wa aidikum salah wa man asrafna salihun sallallahu alaihi wa sallam. Hadatsu nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.